Om Swastiastu. Salam Rahayu, Rahajeng Majeng Ri Semeton Titiang Sareng Sami, pamekasnya nih umat Hindu, Semeton Hindu Sedharma, ring dije makenah rene mangkin, kecunduk malih sareng Titiang, jero alit, jero komang, ring channel YouTube Jero Dasaran Alit. Ring video mangkin Titiang akan memberikan sedikit gambaran mengenai fenomena lulut yang sering muncul di pekarangan utawi pekubonan. Kentengih kemudian Tiang juga berikan sedikit gambaran karena kenapa kemunculan lulut ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik bagi penghuni dalam pekubonan atau pekarangan tersebut. Kenten. Perlu diketahui atau digarisbawahi bahwa kemunculan lulut ini erat kaitannya dengan cerita yang berkembang di masyarakat yang pada zaman dulu, di mana lulut ini merupakan jelmaan dari ide Betara Rambut Sedana dan juga ide Betari Sri ketika diutus turun ke dunia atau turun ke bumi oleh ide yang Betara Siwa untuk menyelamatkan suatu wilayah yang dilanda suatu wabah dan lain sebagainya, kemudian untuk memberikan kemakmuran di kerajaan tersebut. Kemudian di kejadian yang sama juga, pada waktu yang sama juga terjadi perebutan atau cerita atau diceritakan bahwa pada saat Betara Rambut Sedana dan Dewi Sri ini diutus turun ke bumi oleh ide Betara Siwa, yang dimana Dewi Sri ini dikenal kecantikannya di kayangan sehingga membuat tertarik para dewa yang lainnya, seperti misalnya Ki Guduk Pasu, I Guduk Pasu dan juga I Bawis Rengginike. Jadi dua saudara ini memperebutkan ide Betari Sri sampai mengikutinya turun ke bumi. Kenten. Nah, singkat ceritanya bahwa keberadaan Betari Sri dan Rambut Sedana ini diketahui oleh kedua dewa niki, yaitu Guduk Pasu dan Bawis Renggi. Kemudian Ki Guduk Pasu niki napi memaksa untuk menikah dengan Dewi Sri. Akhirnya Betara Rambut Sedana melakukan perlawanan, bahwa dikatakan bahwa tidak semudah itu untuk mempersunting Dewi Sri, dan terjadilah pertengkaran atau terjadilah peperangan. Tetapi karena keduanya memiliki kekuatan dewa sehingga tidak bisa tapi dengan segampang nike Guduk Pasu nike dikalahkan, sampai akhirnya Dewa Siwa memberikan perwisik kepada Betara Rambut Sedana bahwa hanya dengan dibuang ke lautlah si Ki Guduk Pasu ini bisa dilawan atau bisa dikalahkan. Nah, sehingga terjadi pertempuran di dekat laut, dan sampai akhirnya Guduk Pasu ini dicengkram dan dibuang ke tengah laut sekadip nikah, dan berubah wujud menjadi seekor ikan. Nah, sekadip nikah. Nah, kemudian setelah kematian I Guduk Pasu niki masih ada satu lagi, yaitu I Bawis Renggi niki. Bawis Renggi niki ini kemudian mencari keberadaan Dewi Sri juga. Kemudian akhirnya, tetapi sayangnya sebelum mereka bertemu, keberadaan Bawis Renggi ini diketahui oleh Dewi Sri sehingga dikutuk menjadi babi yang tugasnya adalah menghancurkan tanah dan hutan yang ada di sekitar sana. Karena kemarahan Dewi Srenggi, Bawis Renggi inilah dia akhirnya melakukan kutuk pastu kepada Dewi Sri, bahwa dia akan berubah menjadi hama-hama yang nanti akan merusak padi yang ada di lahan-lahan persawahan penduduk. Nah, sekalipun ike. Nah, cerita singkatnya sekalipun ike. Nah, untuk mengelabui keberadaan mereka berdua, yaitu Betara Rambut Sedana dan Dewi Sri, maka mereka merubah dirinya menjadi lulut. Kenten. Kemudian Betara Rambut Sedana berubah menjadi lulut warna putih atau lulut tembaga perak nike. Kemudian Dewi Sri berubah wujud menjadi lulut dengan warna emas utawi warna kuning keemasan nike. Kenten. Nah, mereka pun berjanji bahwa mereka pun mengatakan, kemudian Betara
rambut sedana ini mengatakan bahwa ini adalah wujud kita sekarang. Jadi kapanpun atau siapapun yang melihat wujud kita yang seperti ini, bahwa mereka harus memberikan penghormatan kepada kita sebagai ucapan selamat datang, tapi sebagai ucapan penyangre kata. Jadi mereka tapi dalam wujudnya seperti itu, kalau melihat misalnya lulut perak utawi lulut emas, itu adalah perwujudan dari mereka. Jadi yang melihat itu agama apapun, mereka wajib memberikan persembahan utawi penyangre sebagai ucapan selamat datang agar terhindar nanti dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan di situ pun jelas dikatakan sama Betara Rambut Sedana bahwa mereka hanya diberi waktu dibatasi 3 hari setelah kemunculannya, atau paling lambat 3 hari setelah kemunculannya. Nah, nike awalnya kenapa lulut nike disebut sebagai sesuatu yang mendatangkan bencana atau mendatangkan efek kurang baik dalam sebuah pekarangan, kenten. Nah, napi efeknya? Tiang bisa katakan di sini tiang bukan tiang yang mengalami, tetapi teman tiang sendiri pernah mengalami dan sudah tiang katakan bahwa kalau misalnya ada katanya udah terjadi 2 atau 3 kali di pekarangannya muncul. Yang pertama adalah di napi tembok utawi ring penyingker merajannya. Kemudian yang kedua nike muncul di sekitar halaman atau pekarangan rumahnya sekali punika ring pemesuannya nike lulut emasnya. Tiang udah kasih tahu, tiang sarankan untuk membuat sarana upekara. Nah, sarana upekara apakah yang digunakan nanti tiang jelaskan. Kemudian dampak-dampak yang timbul daripada tidak dilaksanakan upekaranya ini apa? Mungkin efeknya nike tidak akan bisa tapi langsung timbul pada saat itu juga, tetapi pada saat nanti beberapa waktu yang akan datang, misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan sampai beberapa bulan kemudian. Nike efeknya adalah misalnya dalam keluarga tidak terjadi ketentraman, misalnya selalu uyut manten, kemudian juga ada salah satu keluarga yang selalu mengalami kesakitan, kemudian seret di bidang ekonomi, kemudian ada pemasukan tetapi pengeluaran jauh lebih banyak. Nah, sekali punika dan juga efek-efek yang lainnya, misalnya sampai terjadi hal yang lebih besar, misalnya kematian dan lain sebagainya. Nah, sekali punika. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menghindari jika kita menemukan lulut atau wenten lulut ring pekubon, nike sebaiknya digunakan upacara utawi menggunakan sarana yang sederhana manten dados. Ngenapi upacaranya. Yang pertama, gunakan banten pabersihan, seperti misalnya banten pabiakonan, pemeracitan, pengelapan pengambilan, banten pabersihan nike yang paling sederhana. Kemudian upekara yang lebih besar nike boleh menggunakan upekara caru eke sate. Caru eke sate ayam putih nike. Nike biasanya niki kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan daripada keluarga atau orang tersebut. Jadi jangan dianggap sepele kemunculan lulut ring pekubon. Jadi lakukan upacara pembersihan seperti yang tiang katakan, yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan banten prayasita, banten pembersihan biakaon nike, bayakala nike nggih. Kemudian lulutnya nike dibakar, kemudian dimasukkan dalam napi bungka, kenten dimasukkan dalam bungka, kemudian dilarung, dilarung utawi dipendem. Kalau mendemnya nike samperan pekarangan nike ring jauh dari pekarangan, misalnya di tebe nih di halaman di bagian belakang rumah nih di bagian belakang pekubonan, utawi lebih beciknya nih dilarung ke sungai utawi ling laut. Dan kalau misalnya memakai upacara yang lebih besar nih udah boleh menggunakan caru eke sate ayam putih. Caru eke sate ayam putih, kemudian juga dilengkapi dengan niki wenten suci jangka pasoro dengan siap biingnya nike. Kemudian wenten pekaranya sesayut, beras daksina dan lain sebagainya. Kemudian juga dilakukan upacara pemendak Dewi Sri. Dijadikan napi dengan menggunakan pengadeg Dewi Sri yang terbuat dari padi nike. Kalau misalnya kemunculan lulut emas, kalau misalnya lulut perak atau lulut putih yang merupakan wujud daripada Betara Rambut Sedana, nike upakaranya hampir sama dengan menggunakan napi
suci jangkep osoroh nike, tapi ulamnya nike make ulam siap putih nggih. Kemudian juga sesayut jangkep beras tak sine nggih. Kemudian mendak betara rambut sedana. Tapi begitu selesai upacara nike, betari sri utawi rambut sedana nike kelinggihan malih ring soang-soang yoga di mana tadi dipendak kinten nggih. Nike tetap upacaranya nike setelah dilakukan upacara napi pembersihan dan lain sebagainya. Setelah upacara pecaruan nike, lulut yang tadi nike dibakar dimasukkan ke dalam napi kelumah nike nggih, bungkak nike, kemudian dipendem utawi dilarung. Kemudian upacara yang paling sederhana dilakukan sebelum nanti bisa dilaksanakan upacara pembersihan seperti misalnya pemerascitan dan juga pecaruan dan lain sebagainya, itu boleh dengan menggunakan segehan cacahan mance warna nggih, utawi segehan napi cacahan nggih, segehan kepelan, maksudnya segehan kepelan mance warna utawi segehan cacahan mance warna kinten niki, segehan kepelan dados, segehan cacahan dados sekali punika. Jadi jangan anggap remeh, sampuna nggih anggap remeh kemunculan tentang fenomena lulut niki, sampun terbukti tiang tidak usah sebutkan tapi siapa-siapa yang mengalami, yang jelas orang tersebut dekat dengan titiang dan bercerita seperti nike dan sudah tiang kasih solusi seperti nike nggih. Nggih semeton sareng sami asapunika, mudah-mudahan niki memberikan sedikit gambaran utawi pengetahuan tentang fenomena kemunculan lulut. Semeton sami ngawikanin utawi para idedani sareng sami sani tatas uikan uning indik puniki, durus berbagi, durus komen utawi tambahkan pengetahuan ring kolom komentar. Nggih kirang langkung titiang lunas pengampura. Matur suksmering semeton titiang sareng sami. Om Santi 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 Om.